Sepertinya dulu orang-orang kampung pernah membuat kesalahan besar. Lagi-lagi Rudi mendapatkan sebuah pengungkapan yang membuatnya tercengang. Masa kecil sampai masa remajanya berada di kampung itu tidak membuatnya benar-benar menjadi warga asli kampung itu. Banyak hal yang Rudi nggak tahu, dan saat ini ia harus tahu semua tentang Jalan Kenanga. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Nggak kerasa sudah masuk ke bagian 5 dari cerita penunggu pohon Jalan Kenanga ini. Seperti biasa, buat kalian yang belum nonton dari bagian 1 sampai bagian 4, langsung aja datang ke playlist karena di sana sudah aku jadikan satu. Di malam ini aku akan melanjutkan bagian 5 setelah warga kampung digegerkan ada tangan manusia yang muncul dari dalam tanah dekat akar pohon. Apakah ada rahasia lainnya yang akan diungkap oleh Mbah Gito? Tonton terus videonya sampai habis biar nggak makin penasaran. Suasana di Jalan Kenanga berubah menjadi kepanikan. Semua orang mundur menjauhi pohon mangga. Beberapa ibu-ibu menarik anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Sementara para bapak-bapak atau pemuda laki-laki lainnya hanya mampu berdiri terpaku menatap tangan yang perlahan muncul dari dalam tanah. Tangan itu dipenuhi dengan lumpur merah. Kuku-kuku dari tangan itu sangat panjang dan hitam, seolah telah terkubur selama puluhan tahun. Mereka terus memperhatikan jarinya yang bergerak secara perlahan. Jemari itu seakan mencengkram tanah yang mulai retak sedikit demi sedikit. Rudi yang juga masih ada di sekitaran situ merasa tidak mampu mengatur nafasnya yang memburu. Di tengah itu, Rudi juga bertanya kepada Pak Rais, apakah itu tangan manusia? Pak Rais yang mendapatkan pertanyaan itu tidak mampu menjawab. Tatapannya ke arah tangan itu juga sama takutnya. Sedangkan Mbah Gito justru malah melangkah satu langkah ke depan dengan kedua lututnya yang tampak gemetar. Mbah Gito langsung menyuruh semua warga untuk mundur. Dengan suara yang terdengar menggema, warga sekitar tidak ada yang berani membantah. Mereka mundur hingga ke halaman rumah Rudi. Di sana hanya tersisa Rudi dan Pak Rais yang masih berdiri beberapa meter dari pohon itu. Untuk kesekian kalinya, tanah di sekitar mereka bergetar, tapi kali ini tidak begitu keras. Namun getaran tanah itu cukup membuat dedaunan berguguran. Retakan yang semula hanya sebesar telapak tangan kini mulai menjalar mengelilingi batang pohon seperti jaring laba-laba. Sesaat kemudian tangan itu akhirnya berhasil keluar seutuhnya, disusul dengan lengan dan bahu yang muncul hampir sempurna. Namun ada sesuatu yang terasa sangat aneh. Tangan itu tidak muncul disertai dengan tubuh yang utuh, seolah terlihat bagian tubuh lainnya masih tertahan jauh di bawah tanah. Melihat hal itu, Mbah Gito kembali memejamkan matanya untuk menerawang sesuatu. Sepertinya waktunya sudah habis. Rudi menoleh ke arah Pak Rais untuk menanyakan maksud perkataan Mbah Gito. Pak Rais hanya menggigitkan bahunya karena juga tidak mengerti. Selama puluhan tahun, pohon itu bukan tempat tinggal. Pohon itu adalah penutup sesuatu yang sengaja dikubur. Mbah Gito kembali melanjutkan perkataannya dengan mata yang masih terpejam. Sepertinya dulu orang-orang kampung pernah membuat kesalahan besar. Lagi-lagi Rudi mendapatkan sebuah pengungkapan yang membuatnya tercengang. Masa kecil sampai masa remajanya berada di kampung itu tidak membuatnya benar-benar menjadi warga asli kampung itu. Banyak hal yang Rudi nggak tahu dan saat ini ia harus tahu semua tentang Jalan Kenanga. 5 tahun yang lalu sebelum rumah-rumah berdiri di sini, daerah ini masih berupa perkebunan. Tepat di tengah kebun tinggallah seseorang yang sedang bertapa. Dia tidak pernah mengganggu siapapun. Malah warga sekitar sering meminta doa kepadanya. Sampai suatu malam ada beberapa anak kecil yang menghilang. Anak kecil itu dicari kemanapun tidak pernah ketemu. Karena dia sedang bertapa sendirian di pohon ini, akhirnya warga langsung menuduhnya sebagai pelaku.
Warga menghakiminya tanpa bukti yang jelas, dan warga menyeretnya ke bawah pohon ini. Mereka mengikat kedua tangannya lalu memukulnya beramai-ramai. Walaupun seseorang itu terus mengatakan bukan dia yang melakukannya, tapi tidak ada yang percaya hingga akhirnya ia meninggal di tempat ini. Bagito membuka matanya sesaat dengan nafas yang kembali memburu. Ia benar-benar sedang berusaha melihat kejadian masa lalu dengan sangat melelahkan. Lalu anak-anak yang menghilang itu bagaimana, Mbah? Tanya Rudi yang kembali penasaran. Bagito tidak melanjutkan memejamkan mata karena ia sudah melihat semuanya. Bagito mengatakan jika anak-anak yang menghilang itu akhirnya ditemukan 2 hari kemudian. Mereka sedang bermain di sungai. Rudi kembali terkejut dengan fakta yang ia dengar dari Mbah Gito. Seorang bertapa itu tidak bersalah dan warga sekitar telah salah membunuh orang. Jasad seorang bertapa itu tidak dikubur dengan layak karena warga takut. Mereka khawatir keluarga dari seorang bertapa itu akan datang untuk membalas. Maka dari itu, di malam yang sunyi, mereka menguburkan jasadnya tepat di bawah pohon. Dan sejak saat itu, orang-orang mulai mendengar suara tangisan setiap malam. Warga yang baru saja pindah dan datang ke kampung itu, di mana warga yang tidak tahu apapun juga merasa sering diteror oleh sosok pertapa itu. Mereka melihat sosok laki-laki yang duduk di bawah pohon. Mereka juga mendengar seseorang yang memanggil namanya dan penampakan itu semakin sering terjadi. Penjelasan yang panjang dari Mbah Gito itu juga ditambah oleh Pak Rais yang mengatakan, maka dari itu para sesepuh menanam pohon mangga tepat di atas tempat itu. Itu dilakukan supaya akar mengikat dengan sesuatu yang ada di bawahnya. Penjelasan dari Pak Rais membuat Rudi semakin percaya dengan adanya kejadian itu. Karena setelahnya, tangan yang keluar dari tanah itu tiba-tiba mengepal, lalu mengeluarkan kedua tangannya dengan suara nafas yang berat. Mereka semua spontan mundur menjauhi tangan itu. Rudi juga langsung merasakan hawa dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tapi seketika Rudi terpikirkan oleh sesuatu. Mbah, jika itu benar arwahnya pertapa, lalu kenapa ia bisa berubah menjadi ayah saya? Pertanyaan Rudi itu langsung dijawab oleh Mbah Gito. Itu bukan pertapa. Yang memanggilmu selama ini adalah sesuatu yang tumbuh dari rasa bersalah manusia. Rasa penyesalanmu karena waktu ayahmu meninggal, kamu tidak sempat melakukan sesuatu yang ayahmu inginkan. Mbah Gito juga menambahkan jika tempat itu adalah tempat menyerap semua rasa kesedihan dan rasa kehilangan. Karena itu, ia selalu berubah menjadi orang yang paling dirindukan. Sesaat, Rudi teringat dengan wajah ayah dan ibunya. Ia juga akhirnya tersadar jika ia hanya terpengaruh dengan energi dendam yang dari awal sudah nggak bagus di tempat itu. Di tengah itu tiba-tiba terdengar suara dari dalam tanah. Suara itu terdengar pelan dan serak. Dari dalam ada yang mengatakan ingin meminta air. Semua orang membeku dan kembali menajamkan pendengarannya. Kemudian terdengar lagi suara seseorang yang minta tolong. Pak Rais langsung memejamkan matanya. Ia seakan sedang melawan dirinya untuk tidak terpengaruh oleh suara itu. Beliau langsung mengatakan jika itu bukanlah manusia. Setelah itu, suara minta tolong berubah menjadi suara anak kecil. Anak kecil yang meminta tolong itu karena kesakitan. Tepat di belakang Pak Rais ada warga yang mulai menangis. Warga itu meyakini jika itu suara anaknya. Warga itu mencoba mendekat ke arah pohon, tapi untungnya Pak Rais segera menahannya dan mengatakan jika itu bukan anaknya. Tangisan warga itu pecah dan lagi-lagi Pak Rais harus menahan seseorang untuk tidak terpengaruh oleh suara itu. Melihat hal itu, warga lain mulai ikutan gelisah. Masing-masing dari mereka mulai mendengar suara yang berbeda. Sama seperti yang dijelaskan oleh Mbah Gito saat Rudi datang ke rumah
rumahnya kemarin. Sesaat kemudian, jalan kenanga langsung berubah menjadi kacau. Orang-orang saling memanggil anggota keluarga mereka yang sudah meninggal. Pada saat itu juga Rudy langsung menyadari sesuatu. Makhluk itu tidak sedang memburu dirinya saja. Makhluk atau sosok itu juga memburu seluruh kampung dengan membuat suara seperti itu. Rudy merasa jika ini adalah bentuk kemarahan dari pertapa itu. Bagito tidak membiarkan semua itu terjadi. Beliau langsung memukul tanah dengan tongkat kayunya, dan semua orang langsung terdiam sesaat. Bagito mengatakan untuk jangan dengarkan suara itu hanya memancing untuk mereka mendekat. Sayangnya, usaha Bagito untuk menahan mereka sudah terlambat. Dari belakang Pak Rais, ada seorang lelaki parubaya tiba-tiba berlari menuju retakan tanah. Lelaki parubaya itu berteriak memanggil nama Wati dan langsung memeluk batang pohon itu. Seketika akar pohon itu langsung bergerak sangat cepat seperti ular raksasa. Akar itu merambat dan menyebar ke segala arah. Akar itu menggeliat seperti makhluk hidup. Hingga akhirnya satu persatu akar itu mulai merayap ke jalan sampai menuju rumah-rumah warga. Rudy yang menyaksikan itu terkejut bukan main. Dengan nafas yang memburu, ia meyakini jika itu bukan lagi sekedar gangguan gaib. Memang ada sesuatu yang selama ini tidur puluhan tahun dan akhirnya benar-benar bangun. Pohon itu tidak lagi memanggil. Kini akar-akar yang menjalar itu ingin membawa seseorang kembali ke bawah tanah bersamanya. Wah, kayaknya di luar ekspektasi ya. Akar yang menjalar dan membawa orang-orang untuk ikut kembali ke tanah. Menurut kalian gimana sama cerita kali ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian cerita malam horor kali ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita baru. Sampai ketemu di cerita bagian berikutnya. Bye-bye.